Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdian Sanugraha dengan NIM 2308001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelarangan buku pada masa Orde Baru tahun 1968 sampai dengan 1998. Selama masa Orde Baru di Indonesia pada tahun 1968 sampai dengan 1998, pemerintah yang dikendalikan oleh Presiden Soeharto yang dimana menerapkan pembatasan ketat pada karya-karya sastra dan buku-buku yang dianggap bisa mengancam stabilitas politik. Kebijakan pelarangan karya sastra ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional, terutama di bidang politik dan budaya. Tentunya, sebab-sebab kemunculan kebijakan pelarangan karya sastra ini dilatar belakangi oleh perlawanan karya sastra terhadap pemerintah, yang dimana terdapat tragedi pada tahun 1965 yang dimana terjadi perlawanan oleh sastrawan terhadap hegemoni pemerintah, yang dimana terjadi 3 perlawanan yang berbentuk represif, pasif, dan humanistik. Pada masa Orde Baru, buku-buku yang disita oleh aparat seperti Kejaksaan Agung dan keamanan biasanya dimusnahkan dengan cara dibakar. Metode ini tentunya menuai kritik karena mengingatkan masyarakat kepada praktik totaliter yang dilakukan oleh Jepang dan Jerman saat Perang Dunia Kedua, serta pembakaran buku-buku USIS pada tahun 1960-an. Menjelang tahun 1980-an, prosedur baru diperkenalkan, yaitu penghancuran buku melalui daur ulang menjadi bubur kertas. Namun, dalam beberapa kasus, Kejaksaan Agung memilih membakar buku secara terbuka dan diliput media. Tentunya hal tersebut menimbulkan kontroversi. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1963 sebenarnya tidak mengatur secara rinci tentang cara pemusnahan barang cetakan. Tentunya tindakan pembakaran atau daur ulang sepenuhnya merupakan kebijakan dari Jaksa Agung. Jaksa Agung menggunakan 8 kriteria sebagai dasar bagi pelarangan buku, yang dimana yang pertama, bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, mengandung atau menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Yang ketiga, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta negara. Yang keempat, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Yang kelima, merusak moral masyarakat atau memuat unsur pornografi. Yang keenam, mengandung sentimen anti Tuhan atau anti agama, serta penghinaan terhadap agama yang diakui oleh negara. Yang ketujuh, menimbulkan konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang terakhir, bertentangan dengan garis-garis besar haluan negara. Adapun terdapat daftar buku yang dilarang pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Yang pertama, terdapat buku Tetralogi Pulau Buru yang ditulis oleh Pramoedya Anantatur. Yang kedua, Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno tahun 1965 sampai 1967 yang ditulis oleh Peter Dalsgaard. Yang ketiga, ada buku dari yang berjudul Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik yang ditulis oleh Harry Evans. Yang keempat, Wawancara Imajiner dengan Bung Karno yang ditulis oleh Kristianto Wibisono. Dan yang terakhir adalah Indonesia di Bawah Sepatu Lars yang ditulis oleh Sukmaji Indro Cahyono. Selain buku-buku tersebut, terdapat beberapa buku-buku karya Pramoedya Anantatur yang tentu dilarang pada masa Orde Baru, yang berjudul Perburuan, Subuh, Keluarga Gerilya, Mereka yang Dilumpuhkan, Tepi Kali Bekasi, dan lain-lain. Terus terdapat juga dari para penulis lain seperti Jubar Ayub yang berjudul Siti Jamilah, Rijono Pratikto yang berjudul Api, dan Sirangka, beserta S. Rukiah yang berjudul Kisah Perjalanan Si Apin, Jaka Tingkir, Teguh Hasan Johan sebagai Pahlawan, dan lain-lain. Selain itu, pelarangan juga terjadi kepada karya para penulis yang dimana tergabung dalam organisasi Lekra dan harus dibekukan peredarannya. Beberapa di antaranya merupakan Sobron Aidit, Jubar Ayub, Clara Agustian, HR Bandaharo, Hadi, Riono Pratikto, Evel Risakota, Rukiah, Rumambri, Bakri Siregar, Sugianti Siswadi,
Pramudian Tatur, Agam Wispi, dan Jubir AA. Selain itu, larangan juga datang dari Kementerian Perdagangan dan Koperasi melalui Keputusan Menteri Nomor 286 KP 9 tahun 78 yang diperkuat dengan Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, yang dimana aturan ini melarang impor, distribusi, dan perdagangan barang cetakan beraksara atau berbahasa Cina karena dianggap berpotensi menyebabkan penyebaran ideologi komunisme dari Tiongkok. Namun terdapat pengecualian yang diberikan pada cetakan ilmiah, namun tetap harus melewati persetujuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung, dan izin distribusi resmi. Dalam praktiknya, pemerintah Orde Baru juga menyita dan memusnahkan media lain seperti kaset dan CD yang berbahasa Mandarin. Tindakan ini mencerminkan kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa dan erat kaitannya dengan ketegangan politik antara Indonesia dan Tiongkok.